Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 2 kali ini akan membahas sedikit tentang human relations and privacy and confidentiality. Berikut anggota kelompok kami. Human relations atau hubungan manusia. Yang pertama ada unfair discrimination. Dalam kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, psikolog tidak terlibat dalam diskriminasi yang tidak adil berdasarkan usia, jenis kelamin, identitas gender, ras, etnis, budaya, asal negara, agama, orientasi seksual, disabilitas, status sosial ekonomi, atau dasar apapun yang dilarang oleh hukum. Yang kedua ada sexual harassment atau pelecehan seksual. Psikolog tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah ajakan seksual, rayuan fisik atau perilaku verbal atau non-verbal yang bersifat seksual yang terjadi sehubungan dengan kegiatan atau peran psikolog sebagai psikolog. Baik itu pertama, tidak disukai, menyinggung atau menciptakan tempat kerja atau lingkungan pendidikan yang tidak bersahabat, dan psikolog mengetahui atau diberitahu akan hal tersebut. Yang kedua, cukup parah atau intens untuk melecehkan orang yang masuk akal dalam konteksnya. Pelecehan seksual dapat terdiri dari satu tindakan intens atau parah, atau beberapa tindakan terus-menerus atau meluas. Yang ketiga ada others harassment atau pelecehan lainnya. Psikolog secara tidak sadar terlibat dalam perilaku yang melecehkan atau merendahkan orang dengan siapa mereka berinteraksi dalam pekerjaan mereka berdasarkan faktor-faktor seperti usia orang tersebut, jenis kelamin, identitas gender, ras, etnis, budaya, asal negara, agama, orientasi seksual, disabilitas, bahasa atau status sosial ekonomi. Yang keempat ada avoiding harm atau menghindari bahaya. Dalam poin A, psikolog mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghindari merugikan klien atau pasien, mahasiswa, supervisi, peserta penelitian, klien organisasi dan orang lain yang bekerja dengan mereka, dan untuk meminimalkan bahaya yang dapat diperkirakan dan tidak dapat dihindari. Poin B, psikolog tidak berpartisipasi dalam memfasilitasi, membantu atau terlibat dalam penyiksaan yang didefinisikan sebagai tindakan apapun yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, baik fisik atau mental, dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang atau tindakan kejam tidak manusiawi lainnya atau perilaku merendahkan yang melanggar. Yang kelima ada multiple relationship atau hubungan ganda. Hubungan ganda terjadi ketika seorang psikolog memiliki peran profesional dengan seseorang dan pada saat yang sama berada dalam peran lain dengan orang yang sama. Pada saat yang sama menjalin hubungan dengan seseorang yang terkait erat atau terkait dengan orang yang memiliki hubungan profesional dengan psikolog, atau berjanji untuk menjalin hubungan lain di masa depan dengan orang tersebut, atau seseorang yang terkait erat dengan atau terkait dengan orang tersebut. Jika seorang psikolog menemukan faktor tidak terduga hubungan ganda yang berpotensi berbahaya telah muncul, psikolog mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menyelesaikannya dengan memperhatikan kepentingan terbaik orang yang terkena dampak dan kepatuhan maksimal dengan kode etik. Selanjutnya, ketika psikolog diwajibkan oleh hukum, kebijakan kelembagaan, atau keadaan luar biasa untuk melayani lebih dari satu peran dalam proses peradilan atau administrasi, pada awalnya mereka mengklarifikasi harapan peran dan sejauh mana kerahasiaan dan setelah itu sebagai perubahan yang terjadi. Konflik of interest atau konflik kepentingan. Psikolog menahan diri dari mengambil peran profesional ketika kepentingan atau hubungan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, keuangan, atau lainnya dapat diharapkan secara wajar. Karena yang pertama mengganggu objektivitas, kompetensi, atau efektivitasnya dalam menjalankan fungsinya sebagai psikolog, atau yang kedua mengekspos orang atau organisasi dengan siapa hubungan profesional ada untuk merugikan atau eksploitasi. Nah, selanjutnya ada nomor 7, yaitu permintaan pihak ketiga untuk layanan. Ketika psikolog setuju untuk memberikan layanan kepada seseorang atau entitas atas permintaan pihak ketiga, psikolog berusaha untuk menjelaskan di awal layanan sifat hubungan dengan semua individu atau organisasi yang terlibat. Nomor 8, hubungan eksploitatif. Psikolog tidak mengeksploitasi orang-orang yang mereka miliki sebagai pengawas, evaluatif, atau otoritas lain seperti klien atau pasien, mahasiswa, supervisi, peserta penelitian, dan karyawan. Selanjutnya nomor 9, kerjasama dengan profesional lain. Jika diindikasikan dan sesuai secara profesional, psikolog bekerja sama dengan profesional lain untuk melayani klien atau pasiennya secara efektif dan tepat. Lalu nomor 10 ada informed consent. Yang pertama,
Ketika psikolog melakukan penelitian atau memberikan penilaian, terapi, konseling, atau layanan konsultasi secara langsung atau melalui transmisi, elektronik, atau bentuk komunikasi lainnya, mereka memperoleh informed consent. Yang kedua, ketika persetujuan oleh orang yang berwenang secara hukum tidak diizinkan atau diwajibkan oleh hukum, psikolog mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu. Yang ketiga, psikolog memberitahu individu tentang sifat layanan yang diantisipasi, termasuk apakah layanan tersebut diperintahkan atau diamanatkan oleh pengadilan dan batasan kerahasiaan apapun sebelum melanjutkan. Yang terakhir, psikolog dengan tepat mendokumentasikan persetujuan, izin, dan persetujuan tertulis atau lisan. Nomor 11, layanan psikologis yang disampaikan ke atau melalui organisasi. Yang pertama, psikolog yang memberikan layanan ke atau melalui organisasi memberikan informasi sebelumnya kepada klien dan sesegera mungkin. Mereka memberikan informasi tentang hasil dan kesimpulan dari layanan tersebut kepada orang yang tepat. Yang kedua, jika psikolog akan dihalangi oleh undang-undang atau oleh peran organisasional untuk memberikan informasi tersebut kepada individu atau kelompok tertentu, mereka memberitahu individu atau kelompok tersebut di awal layanan. Nomor 12, interupsi layanan psikologis. Psikolog melakukan upaya yang wajar untuk merencanakan memfasilitasi layanan jika layanan psikologis terganggu oleh faktor-faktor seperti penyakit psikolog, kematian, ketidaktersediaan, relokasi atau pensiun, atau oleh klien atau pasien, relokasi atau keterbatasan keuangan. Menjaga kerahasiaan. Psikologi memiliki kewajiban utama dan mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk melindungi informasi rahasia yang diperoleh melalui atau disimpan di media apapun. Mengakui bahwa luas dan batas kerahasiaan dapat diatur oleh hukum atau ditetapkan oleh aturan institusional atau hubungan profesional atau ilmiah. Membahas batas kerahasiaan. Psikologi berdiskusi dengan orang-orang dan organisasi dengan siapa mereka menjalani hubungan ilmiah atau profesional. Perekaman. Sebelum merekam suara atau gambar individu yang mereka berikan layanan, psikologi memperolehkan izin dari semua orang tersebut atau perwakilan hukum mereka. Meminimalkan gangguan pada privasi. Psikologi memasuki laporan dan konsultasi tertulis dan lisan. Hanya informasi yang erat dengan tujuan komunikasi dilakukan. Pengungkapan. Psikologi dapat mengungkapkan informasi rahasia dengan persetujuan. Psikologi mengungkapkan informasi rahasia tanpa persetujuan individu hanya sebagai diamanatkan oleh hukum atau jika diizinkan oleh hukum untuk tujuan yang sah. Konsultasi. Saat berkonsultasi dengan rekan kerja, psikologi tidak mengungkapkan informasi rahasia secara wajar, dapat mengarah pada identifikasi klien atau pasien, peserta penelitian atau orang atau organisasi lain dengan siapa mereka memiliki hubungan rahasia, kecuali mereka tidak memperoleh persetujuan sebelumnya. Mereka mengungkapkan informasi hanya sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan konsultasi.